sih anak-anak di kota kalau sekolah bisa naik ojek, bisa naik angkutan umum, tapi di sini mereka harus mengandalkan perahu. Kalau perahunya kenapa-napa atau yang bawa nggak ada, ya otomatis mereka nggak ada yang sekolah. Kalau misalnya emang air lagi pasang dan kerendam sekolahnya, ya mau nggak mau buku-bukunya ikut kerendam juga. Bisa dibilang jalannya dibandingin sekolah-sekolah lain di kota di Sidoarjo ini mungkin lebih ekstrim gitu ya Pak ya. Apa sih yang buat Bapak memilih bertahan di sini? Apa ya, kalau bukan kita terus siapa? Tahun ini Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-71. Namun ternyata belum semua warga di negeri tercinta ini bisa merasakan nikmatnya kemerdekaan. Bahkan di Pulau Jawa yang menjadi pusat perekonomian nasional. Kali ini tim Indonesiaku menuju ke Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, kota penyangga yang hanya berjarak 20 km dari kota Surabaya. Kabupaten dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 2 juta jiwa ini terdiri dari 18 kecamatan. Ironisnya, di Kecamatan Sidoarjo, kota yang menjadi pusat pemerintahan, masih ada sebuah dusun kecil yang luput dari perhatian para pemimpinnya. Kabarnya dusun ini bahkan tidak diakui sebagai bagian dari Kecamatan Sidoarjo. Hari ini perjalanan saya ditemani rombongan para pengajar yang akan menuju ke Dusun Pucukan. Pemirsa, Sidoarjo memang dikenal sebagai salah satu penyangga utama ibu kota provinsi Jawa Timur, Surabaya. Namun ternyata di tengah perkembangannya yang begitu pesat sebagai kota metropolitan, masih ada beberapa wilayah yang kondisinya sulit untuk dijangkau. Kali ini kami akan menuju ke Dusun Pucukan di Desa Gebang, Kecamatan Kota Sidoarjo. Dan kami akan lihat seperti apa kehidupan masyarakat di sana yang kehidupannya masih minim sarana dan juga prasarana. Pemirsa, inilah Indonesiaku. Kita lanjut ya Mas ya. Kami memulai perjalanan menggunakan sepeda motor. Para pengajar memang sudah terbiasa melakukan perjalanan bersama. Hal ini dilakukan agar mereka bisa membantu satu sama lain apabila terjadi kesulitan di jalan. Tambak seluas 60 hektar di kawasan Kusuma Tirta ini menjadi pemandangan yang kami lalui untuk menuju ke sekolah. Sayangnya, sebagian jalan setapak yang baru dipaving 1 tahun terakhir ini sudah mulai bergelombang. Saat musim penghujan, lumpur dan tanah dari pinggir tambak biasanya menutup jalan. Pak Ihwal pun bercerita bahwa tercebur tambak saat musim hujan sudah menjadi hal biasa. Meskipun kali ini cuaca cukup memadai, kami harus tetap berhati-hati. Setengah jam berlalu, akhirnya kami tiba di salah satu rumah penduduk. Namun lokasi ini hanya menjadi tempat penitipan sepeda motor. Ternyata perjalanan menuju sekolah belum selesai. Kami harus melanjutkan perjalanan menggunakan perahu. Perahunya dari yang mana? Di sini ya? Oke. Hari ini kita memang beruntung karena cuacanya juga lagi cerah karena lagi musim kemarau. Jadi bisa langsung lewat ke sini. Kadang-kadang kalau misalnya lagi musim hujan atau air laut lagi pasang, jalur darat yang tadi kita lewatin itu bisa tergenang. Jadi start naik perahunya dari titik awal tadi, tapi sekarang kita bisa berangkat dari pertengahan untuk sampai ke dusun. Ada 5 guru yang ditugaskan untuk mengajar di SD Negeri Gebang 2. Perahu menjadi transportasi yang mereka andalkan setiap hari. Tak heran, sandal pun menjadi alas kaki yang lebih nyaman untuk mereka gunakan. Sebagian guru bahkan sudah terbiasa membantu motoris untuk menggerakkan perahu. Sesaat perjalanan menuju sekolah membuat saya lupa berada di kabupaten urutan kelima terbesar di Jawa Timur. Pepohonan lebat nampak di kanan kiri sungai. Panas terik matahari pun menemani perjalanan kami. Namun canda tawa para gurulah yang menjadi pelepas penat lamanya perjalanan.
Medan ekstrim yang harus mereka lalui membuat para pengajar tak selalu bisa tiba tepat waktu di sekolah. Ini kan bisa dibilang jalannya dibandingin sekolah-sekolah lain di kota di Sidoarjo ini mungkin lebih ekstrim gitu ya Pak ya. Apa sih yang buat Bapak memilih bertahan di sini? Memilih bertahan di sini ya tentu saja apa ya, kalau bukan kita terus siapa? Soalnya semuanya kalau misalnya kita dipindah, yang menggantikan kita ini loh sangat jarang sekali, atau mungkin cenderung tidak ada. Jarang yang mau ditempatin di tempat begini ya Pak ya. Setelah menempuh 1 jam perjalanan, kami pun tiba di dermaga sekolah yang sekaligus menjadi pintu masuk Dusun Pucukan. Tak lama setelah kedatangan kami, anak-anak yang tengah bermain langsung masuk ke ruang kelas. Kegiatan belajar pun dimulai. Kondisi bangunan sekolah sebenarnya sudah cukup memadai. Namun keterbatasan ekonomi membuat para murid kesulitan untuk membeli perlengkapan sekolah, termasuk seragam. Kurang satu lagi bunyinya. Oh. Meskipun setiap harinya ada jadwal seragam yang ditentukan, para siswa hanya bisa mengenakan seragam yang mereka miliki. Terus. Iya, Dine. Kesulitan untuk menuju pusat kota pun seakan menjadi penghalang bagi para siswa untuk berkembang. Pelajaran yang diajarkan ke anak-anak di SD Negeri Gebang 2 ini belum bisa disamakan dengan kurikulum yang seharusnya. Anak-anak di sini tuh sulit. Daya ingat kurang, daya tangkap kurang, sehingga cara ngajar kita tidak bisa disamakan dengan yang darat. Saya hanya mengejar anak-anak supaya bisa lancar baca dulu. Saya pun tidak bisa membayangkan bagaimana nantinya mereka harus bersaing dengan teman-teman sebaya di daerah lain saat menghadapi ujian akhir sekolah. Ini tentunya menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah untuk bisa menyetarakan pendidikan di tingkat nasional. Kondisi berbeda harus dijalani siswa-siswi SMP di Dusun Pucukan. Tidak adanya sekolah menengah pertama di dusun mereka membuat para murid harus menggunakan perahu ke dusun tetangga. Di pagi hari mereka harus berangkat bersama karena ketersediaan perahu yang terbatas. Jadi sebenarnya saya masih nggak habis pikir ini termasuknya Sidoarjo kota, karena biasanya anak-anak di kota kalau sekolah bisa naik ojek, bisa naik angkutan umum, tapi di sini mereka harus mengandalkan perahu. Kalau perahunya kenapa-napa atau yang bawa nggak ada, ya otomatis mereka nggak ada yang sekolah. Anak-anak ini membawa sendiri perahu mereka. Aris merupakan satu-satunya murid laki-laki yang biasanya menjadi motoris. Murid perempuan lainnya belum pandai mengoperasikan mesin perahu, sehingga mereka bergantungan sepenuhnya kepada Aris. Perjalanan sungai yang harus ditempuh menuju sekolah memang tidak mudah. Selain terkendala cuaca, kerusakan perahu pun seringkali menghambat anak-anak ini untuk bisa belajar. Kalau bocor gitu baru nggak masuk ya. Jadi di tengah jalan tiba-tiba mogok balik lagi gitu, benerin lagi. Sering kayak gitu? Sering Kak. Perjalanan sampai di Dusun Ketingan kami tempuh dalam waktu setengah jam. Tahun ini hanya ada 4 siswa SMP dari Dusun Pucukan yang harus belajar di Dusun seberang. Setiap tahunnya jumlah murid memang berbeda. Tahun sebelumnya jumlah murid SMP dari Pucukan bahkan lebih dari 10 orang. Ini gabung berarti ya sekolahnya sama SD? Setibanya di sekolah, saya pun terkejut melihat kondisi bangunan SMP yang sudah rusak parah. Tembok-tembok retak dan atap yang tak lagi utuh menjadi tempat anak-anak menimba ilmu setiap harinya. Buku-buku yang tengah dijemur di halaman sekolah juga menarik perhatian saya.
Rupanya, banjir rob yang diakibatkan naiknya permukaan air laut baru saja menimpa Dusun Ketingan di hari sebelumnya. Buku-buku yang disimpan di ruang kelas pun terendam air. Kondisi ini ternyata sudah sering dialami di sekolah. Cuman air pasang ya, rob itu mungkin berapa ya, setengah jam atau maksimal 1 jam. Nah itu baru masuk ini. Karena ini kan memang rendah kan yang di sini. Ini sebelah sini SMP. Tapi sering biasanya kejadian kayak gitu? Ya mungkin bisa 1 bulan itu sekali. 1 bulan sekali Bulan ada purnama air rob itu, gitu air ya? rob itu ya. Oh, itu Ya. udah pasti banjir nih? Nah banjirnya kadang-kadang tidak selalu masuk, kadang sampai sini saja. Ini kebetulan lagi Nah, tinggi ini ya? kebetulan lagi tinggi itu. Apa yang Pada saat buku-bukunya? rob itu tinggi-tinggi sehingga bukunya ini Iya. Ini memang bukan pertama kalinya buku-buku pelajaran harus disusun di bangku-bangku sekolah. Sayangnya setelah dijemur berhari-hari pun setiap lembar buku tidak akan kembali seperti semula. Namun selama kondisi buku masih memungkinkan untuk digunakan, hal ini tidak menjadi masalah. Ya, pelajaran mungkin yang kira-kira 20-an ya. Jadi gini nih resikonya kalau misalnya emang air lagi pasang Aduh, pasang. dan kerendam sekolahnya, ya mau nggak mau buku-bukunya ikut kerendam juga. Kerendam Dan juga. ini makan waktu berhari-hari ya buat dikeringin. Yang Dan nggak bisa balik kayak semula karena Kayak pasti semula. ini ada kerusakan, ada yang nempel, jadi Apalagi sulit yang pastinya. parah itu kan yang kayak apa meja kursi yang terbuat kayu. Itu Jadi kalau rapuh kena- ya? Iya. Kondisi bangunan yang tidak layak pun membuat proses belajar mengajar tersebar di ruang-ruang kelas yang bisa digunakan. Salah satu bangunan utama yang sudah tertimpa reruntuhan atap bahkan kini harus dikosongkan sejak 1 tahun terakhir. Minimnya ruang kelas memaksa sebagian siswa untuk belajar di ruang guru. Ruangan dengan papan tulis terbatas dan tanpa meja belajar. Anak-anak pun harus duduk berdempetan untuk mendengarkan penjelasan mata pelajaran hari ini. Kondisi yang dialami para pengajar maupun murid di Dusun Pucukan memang begitu memprihatinkan. Padahal sejak awal kemerdekaan, Undang-Undang Dasar secara jelas mengamanatkan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya sungguh tak percaya keadaan mengenaskan ini terjadi di dusun tak jauh dari kota Surabaya. Ada sabun cuci muka, ada sikat gigi, berarti di sini juga? Iya. Pakai air yang sama juga? Sama-sama. Nggak kotor, apa nggak sakit perut gitu? Enggak tahu. Nah.